Yang udah aku pakai tapi masih bagus. Dari kamu, aku mohon tolong jangan ganggu aku lagi, kamu bilang gitu kak. Akhirnya aku kubur lah gitu ya kayak Cuma semua. Setelah itu aku naik ke atasnya ya kayak ke apa? Nah, begitu aku buka pintu, itu benar-benar ya suasananya itu beda banget kak. Karena kan sebelumnya itu kayak suram, mencekam, bahkan suami aku aja dia suka komplain kak, kok di sini aneh ya, katanya aku kalau ke rumah orang tuh suasananya kayak biasa aja, tapi kalau misalkan masuk ke sini baru buka pintu aja suasananya udah beda, katanya gitu kak, kayak mencekam lah kalau kata suami aku gitu. Dan aku iya pre-love gitu sama. Aku mau soalnya itu benar-benar begitu buka pintu kayak biar nggak sempit lemariku itu suasana rumah dijual-jualin. Tapi nontonnya lanang semua, cok. Gimana ini? Berat banget tuh di pundak kak. Itu ketika keringat kak. Aku sampai apa di situ tuh terus ya kayak takut terus ya Allah. Aku pikirkan, aku bilang apa iya sebegitu ngaruhnya dari rambut itu kak. Kemudian juga kan aku saat itu posisi lagi bentol-bentol terus kak. Udah adalah kurang lebih 1 tahun aku kan bentol-bentol. Bapak cina Luar biasa gatelnya kak. Iya, bentolnya itu sampai ratusan di badan aku kak. Aku udah berobat, aku udah minum obat ini itu disaranin apa minum obat ini itu semuanya udah aku jalanin, nggak ada yang mempan sama sekali. Dan itu tuh aku juga bingung ya kak pemicunya dari apa. Karena kan kalau dari cuaca kan cuaca lagi baik-baik aja. Kalau dari makanan juga aku nggak ada alergi apapun. Enggak. Begitu. Nggak ada ciwi-ciwi. Aku mau jualan juga susah. Di hari yang sama itu sama sekali nggak ada bentol satupun yang muncul. Padahal selama itu bentol benar-benar yang tiap hari kan nggak kelewat muncul terus-terusan. Di mana gitu ya. Di seluruh badan sampai itu gatalnya luar biasa. Aku pernah bentol-bentol tapi nggak pernah yang segatal itu. Itu benar-benar ini banget lah, serem banget kak. Nah setelah rambut itu dikubur semuanya berubah. Kayak anak aku juga yang tadinya sering lihat sosok-sosok ini itu ya kayak semenjak rambut itu dikubur bahkan sampai sekarang nih kalau kakak tanya juga dia pasti jawab enggak. Ini kan aku lihat dari sininya. Dan begitu pun aku yang lihat dari yang nontonnya tuh semua sampai jam berapapun tuh yang tidur pun aku mimpi serem kak siang atau pagi gitu kan. Sampai aku tuh sempat konsultasi juga ya sama Ipar aku, adiknya suami kan dia kerja di kesehatan ya kak ya. Saking aku bingungnya dengan hal-hal yang aku alamin, aku tuh sempat konsultasi sama dia buat pengen ke psikiater lah ya kak ya. Karena kan kejadian-kejadian yang aku alamin itu kayak di luar nalar gitu kak. Takutnya kan itu hanya sekedar ilusi atau gimana, tapi kan enggak. Betul. Nah, kata ipar aku dia cuma menjawab gini, kan aku bilang aku tuh kayak seolah-olah hidup di 2 alam gitu kak. Karena setiap aku tidur jam berapapun itu pasti langsung kayak ada di alam mimpi kak. Dan itu setiap aku tidur. Nah ipar aku cuma bilang gini aja, itu kalian katanya mungkin gara-gara kamu tuh pernah mengalami trauma mungkin di masa lalu gitu kan. Tapi dalam hatiku nggak mungkin deh kayaknya, soalnya kan aku kayak nggak ada trauma apa-apa gitu ya kayak. Dan itu dulu aja kayak baik-baik aja, nggak pernah yang seperti ini gitu kan. Dan mimpinya juga nggak ada hubungan sama trauma ya. Nah betul. Dan di mimpi itu kan kayak menjurus ke rambut terus kan, kayak dikejar-kejar kunti gitu kan. Udah gitu kan masalah rambut kayak gitu. Nah setelah itu alhamdulillahnya tuh ya kayak mulai saat itu sampai detik ini ya nggak pernah lagi ada yang namanya kejadian-kejadian mistis atau mimpi serem atau anak aku digangguin atau ngelihat hal-hal yang menyeramkan lah. Saya Rahman kayak gitu kak. Berarti setelah dikubur semua fenomena di luar normal benar hilang hari itu. Benar-benar hilang saat itu juga kak. Bahkan aku tuh sampai chat juga ya ke kakakku kayak apa namanya kayak percaya nggak percaya lah dengan apa yang terjadi ya kak ya. Aku tuh sampai kayak dia bilang gitu, tapi kok aneh lah, sampai suami aku aja bilang kak dia ya katanya sekarang suasana di rumah kok jadi beda kan kayak hidup gitu kak. Nah, semenjak rambut itu dikubur kak. Nah, ya mungkin ditanya gemes dari tadi sama penonton, awal dapatnya itu beli gimana kayak saya. Tapi ntar dulu, nanti bakal dijawab bareng sama suaminya ya. Karena suaminya Kak Ani juga punya beberapa cerita
detail Iya. saat pas lagi teror itu ya. Iya. Langsung aja kita undang suami dari Makasih Nah, kopinya. akhirnya kita kedatangan Mas Erik nih, suami dari Kak Hani. Halo, selamat malam Mas. Malam. Terima kasih udah datang nih ke studio Selamat. Jadi pada waktu itu Mas Erik awalnya sebenarnya orangnya sangat logis gitu ya. Betul. Agak skeptis dengan hal-hal. Halo, salam kenal juga. Ya. Tapi entah kenapa lihat juga kejadian aneh. Kontrakannya pasti Tangerang gitu ya. Nah awalnya tuh emang ngebolehin istrinya gitu pakai hair extension atau gimana? Sebenarnya awal Apa sih tuh? saya pribadi Nyuruh-nyuruh munduran. kalau istri itu pakai rambut sambungnya atau hair extension gitu ya. Capek aku. Cuman dia kan maksa kan saat itu. Kamu aja mundur. Tahu kan kalau pakai batnya gitu kan belum ada aneh-aneh lah ya mungkin ya. Jadi tetap memaksakan untuk pakai itu. Karena kan alasannya waktu itu nggak pede kan. Iya, untuk estetikanya buat dia percaya diri dia makin nambah ya, karena rambutnya kan sempat dipotong pendek sendiri. kan, lebih pendek dari yang sekarang ini kan. Sendiri Dengan lah. pakai extension itu bisa menambah penampilannya lebih percaya diri lah ya, gitu. Lebih ke situ sih. Dan jujur dalam pribadi saya sih, saya nggak setuju nggak suka gitu. Orang gini anjir, kan hayang bang kumah. Kami sempat bilang gitu ya, sering ngeliat belatung dan Ku amat kalau mas saya dapat. kalau untuk hal-hal yang Serem kan nonton cerita horor sendiri enggak? yang saya Apa alami serem? sendiri ya, dengan mata kepala saya sendiri itu kejadian itu pada saat di toko. Waktu itu kan kita buka toko di sana di Tangerang. Jadi itu benar-benar saya kebetulan lagi berdua sama istri. Itu kan istri dulu sempat jualan fashion ya, butuh manekin kan. Manekin itu ukurannya ada kurang lebih 1 meter 70-an lah ya, satu kaki batang dengan 3 cabang di bawah gitu kan. Tapi posisi saat itu tuh manekin lagi ngerembah, nggak sedang didiriin gitu, nggak sedang di display lah ya, maksudnya ya, lagi ditaruh biasa lah gitu, manekinnya nggak digunakan gitu ya. Tiba-tiba kita nggak sengaja pegang manekin kan, tapi ada yang bergerak tuh di arah situ tuh, ternyata manekin itu berdiri, tapi nggak tiba-tiba berdirinya, slow motion lah ya bisa dikatakan kayak gitu, pelan gitu dia bangun. Sama seperti upacara ngaben tuh kan, kalau mayat dibakar agak Berlalu gitu kan. sampai kau tiada Kaget dong kita dong, ada apa nih di ruangan itu, cuma kita berdua doang kan. Semua takkan Saya nggak mikir yang jauh-jauh kemana-mana gitu kan. Apa namanya, mungkin sampai nggak ketemu gitu. Saya berusaha berpikir logis ya, sampai nggak ketemu itu kenapa bisa seperti itu gitu ya. Kemudian ada hal-hal lain yang menurut saya sih aneh. Terus saya sempat begitu mau pindahan toko beres-beres, kita lihat di tembok itu